Selamat pagi Kak Fidel. Selamat pagi, Kak. Iya, wajahnya ceria sekali. Apa kabar semuanya adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Lagi luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau ditanya apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Lagi ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Fidel apa kabar? Luar biasa. Gimana Iya. keadaan Kakak? Kak Desi juga luar biasa, sangat luar biasa, sukacita. Hari ini sudah boleh datang lagi menyapa adik-adik di rumah. Walaupun masih di rumah harus tetap semangat, harus tetap luar biasa sukacita ya Kak. Oke, Kak Fidel, hari ini tanggal berapa? 29 November. Tanggal 29 November. Kak Fidel tahu nggak sih tanggal 29 November ini, minggu ini kita masuk dalam masa apa? Advent yang pertama. Advent yang pertama, pinter Kak. Adik-adik tahu Advent yang kita sudah masuk Advent yang pertama loh. Ya, cepet ya Kak. Cepet banget. Cepet banget. Rasa-rasanya baru kemarin kita ngerayain Natal ya. Sekarang baru kemarin kerasanya itu baru Paskah. betul. Sekarang sudah persiapan merayakan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kapan Kak? Kapan? 25 Desember. Iya, disebut perayaan Natal. Jadi kita selama 4 minggu ini merayakan atau mempersiapkan perayaan Natal. Masuk pada Advent yang pertama. Sebelum Kak Desi nanti cerita tentang Alkitab hari ini, sebelum kita nyanyi-nyanyi, sebelum kita doa, kita nyanyi-nyanyi dulu ya Kak. Nyanyi-nyanyi, bangun semua, bangkit semua dari tempat duduk. Kita mau nyanyi bareng Kak Vio dan Kak Fidel. Lagunya apa ya? Burung pipit. Burung pipit yang kecil. Kayaknya semuanya sudah tahu ya. Jadi kita nyanyi bareng-bareng, oke? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terluka oleh penciptanya. Kak Fidel tadi lagunya apa? Burung pipit yang kecil. Iya, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Kita juga dikasihi Tuhan. Setelah nyanyi, kita mau berdoa. Kalau sikap doa seperti apa? Duduk yang manis, matanya ditutup, tangannya dilipat. Lalu kita nyanyikan dulu jari jempol. Sudah lama ya nggak nyanyi itu ya? Yo, 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami kembali berkumpul untuk memulai kegiatan dalam masa Advent ini. Semoga kami dapat mempersiapkan diri untuk dapat membangun cara berpikir baru terhadap makanan,
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Fidel, tadi dalam doa, Kak Fidel sebutkan bantu kami supaya mempersiapkan diri untuk membangun cara berpikir baru terhadap makanan. Pas banget, Advent kali ini kita temanya itu cara berpikir baru terhadap makanan. Cara berpikir barunya berarti bagaimana Kak? Dari yang nggak suka makan sayur harus suka makan sayur. Yang nggak suka makan ikan harus suka makan ikan. Ada nih bacaan Alkitabnya ada di sini ya. Jadi Kak Desi mau tanya, adik-adik di rumah harus jawab ya. Kak Fidel dan adik-adik, apa makanan kesukaan? Banyak banget loh Kak, ada sayur, ada buah, ada ikan, ada ayam, dan masih banyak lagi. Betul, Kak Desi juga suka sayur, ada buah, ada ikan, ada ayam, ada daging. Banyak ya Kak, suka makan. Adik-adik di rumah harus suka makan sayur ya. Kak Desi pasti yakin, mama di rumah sering masak sayur, sering dimakan juga sama adik-adik ya. Lalu Kak Fidel, Kak Desi mau tanya adik-adik juga, biasanya apa sih sayur kesukaannya? Seperti soto ayam, Soto ayam, terus? bayam, dan masih banyak lagi. Iya, ada sawi, ada kol, ada buncis, ada kacang panjang ya Kak, harus dimakan. Lalu Kak Fidel, adik-adik di rumah juga, Kak Desi mau tanya, buah kesukaannya apa? Ada mangga, ada apel, ada anggur, ada jeruk, ada lemon. Dan kalau kakak suka apa nih? Masa aku tuh mulu yang ditanyain? Banyak Kak, ada alpukat, ada durian, tapi nggak boleh lagi sekarang sih. Kak Desinya udah semakin itu, jadi nggak boleh makan durian ya. Terus ada belimbing Kak, itu bagus, vitaminnya banyak sekali. Lalu Kak Desi mau tanya nih, perasaan adik-adik dan Kak Fidel kalau makan makanan kesukaan tuh seperti apa sih? Seneng banget. Seneng banget ya? Iya, Terus nambah? puji Tuhan nambah. Puji Tuhan nambah. Kalau porsinya sedikit pasti minta ya? Iya. Minta lebih banyak lagi ya, mama aku mau nambah gitu ya. Adik-adik di rumah pasti juga seperti itu ya. Kak Fidel, Kak Desi mau tanya nih ke Kak Fidel. Kalau adik-adik pasti belum tahu, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kak Desi mau tanya Kak Fidel. Kak Fidel, kenapa sih kita tuh harus makan sayur, ikan, buah? Karena kan ikan itu protein, sedangkan sayur sama buah itu banyak vitamin yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Betul sekali, banyak gizi buat badan kita supaya sehat. Apalagi di zaman sekarang, di situasi sekarang yang ada virus corona ya Dek. Jadi kita harus sering banyak makan sayur ya Kak, harus sering banyak makan buah, ikan, daging, supaya gizi di badan kita tetap terjaga. Oke, adik-adik dan Kak Fidel, bacaan kitab suci kita hari ini juga bagus Kak, tentang makanan berkat dari Tuhan. Mau dengar ya? Harus mau dengar. Kita akan dengarkan bacaan kitab suci kita hari ini. Adik-adik, sebelum Kak Desi akan bacakan kitab suci kita hari ini, harus duduk yang manis. Terus kupingnya dipasang. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya Kak. Iya. Bacaan kitab suci kita kali ini diambil dari Keluaran 16, kitab Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 15. Kak Desi ulangi lagi ya Kak. Iya. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 15. Minta bantuan mama dan papa di rumah supaya adik-adik tetap dengar dengan jelas. Kak Desi mulai ya. Sesudah mereka berangkat dari Elim,
Tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lalu kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tadi sudah dengar ya bacaan kitab suci kita hari ini tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut. Oh ya Kak, aku mau nanya nih, bersungut-sungut itu apa ya? Soalnya dari tadi waktu kakak bacain tentang kitab Keluaran, banyak sekali kata bersungut-sungut. Mungkin adik-adik di rumah juga pada nggak tahu. Oh, adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Atau sama dengan Kak Fidel juga nggak tahu? Bersungut-sungut itu artinya Kak, ngambek, marah, atau zaman sekarang anak-anak sering bilang, "Aku bete, aku kesel. Ih, mama masaknya sayur terus deh."
Kayak gitu Kak. Oh, Jadi kan bangsa Israel tadi kalau dengar ceritanya ya bangsa Israel marah bersungut-sungut. Kenapa sih mereka kayak takutan nggak dapat makanan ya kan? Oke, sekarang Kak Desi mau tanya nih Kak Fidel sama adik-adik di rumah. Kalau tahu jawab ya yang kenceng. Mengapa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun Kak? karena mereka semua kelaparan dan kekurangan makanan sehingga mereka semua berpikir akan mati saat itu juga. Betul, mereka kelaparan karena nggak ada makanan ya Kak. Kak Desi juga marah sih kalau nggak ada makanan. Karena perut sakit ya Kak? Iya, Oke, terus apa yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel pada waktu pagi dan petang Kak? pada pagi hari Tuhan memberikan roti dan pada petang hari Tuhan memberikan burung puyuh. Iya, pada waktu pagi tadi apa Kak? Roti, Roti, lalu pada petang hari? burung puyuh. Iya. Lalu Kak Desi mau tanya, berkat dari siapa sih makanan yang kita dapat sehari-hari itu Kak? Kan kita makan ya, mama, papa, adik-adik, kakak di rumah pasti makan. Itu berkat dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan, betul sekali. Terus bersyukur nggak Kak? Tentu saja harus bersyukur. Bersyukur ya, adik-adik di rumah juga harus bersyukur dapat makanan tiap hari. Coba kalau kita tengok di jalanan ada adik-adik yang nggak dapat makanan tiap hari ya, ada orang-orang yang kelaparan. Coba deh, makanya Kak, jangan suka buang makanan. Iya, nggak boleh. Ya, makan sesuai dengan porsinya. Kalau adik-adik cuman makan sudah kenyang nih dengan satu piring nasi, udah Cukup. jangan diambil lebih dari sepiring nasi. Nggak boleh ya Kak buang-buang makanan. Tuhan marah nggak? Marah. Tuhan pasti marah ya. Lalu Kak, cara bersyukurnya seperti apa? Seperti berdoa sebelum dan sesudah makan serta mengucapkan terima kasih apa yang sudah Tuhan berikan pada hari ini. Betul, berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa supaya mama dan papa sehat Kak, supaya bisa terus kerja. Kalau kerja dapat uang bisa beli makan. Beli makan buat siapa? Buat kita semua. Buat kita semua, buat anak-anaknya di rumah ya. Jadi harus bersyukur lewat doa. Lalu, nah itu tadi Kak yang Kak Desi bilang, nggak boleh buang makanan. Terus adik-adik yang nggak suka sayur, harus suka nggak? Harus suka belajar. Harus suka. Tadi kan tema kita hari Advent ini kan Kak, cara berpikir baru tentang makanan. Yang tadinya nggak suka harus suka. Yang nggak suka makan sayur mulai hari ini harus suka makan sayur. Yang nggak suka makan buah mulai hari ini harus suka makan buah. Yang nggak suka minum susu harus minum susu. Karena apa? Menambah kalsium. Menambah kalsium, menambah gizi kita. Terus cara itu salah satu cara bentuk Terima kasih. berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Oke, Kak, tadi kita sudah nyanyi, kita sudah doa, kita sudah dengar bacaan kitab suci. Lalu apalagi yang kurang? Apalagi kegiatan kita yang kurang, apalagi? Apa ya Kak? Apa coba? Aktivitas. Iya, aktivitas. Aktivitasnya nggak susah loh Kak. Nggak susah. Jadi dari kelas TK sampai kelas 4 SD yang belum terima komuni pertama, kirimkan ke Kaprisil atau ke WA group lewat lewat mama ya, lewat mama atau papa, bentuk doa sebelum dan sesudah makan. Simple aja ya Kak, coba Kak Fidel contohin doa sebelum makan Kak Fidel kayak apa? Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami masih diberikan makanan pada hari ini. Berkatilah makanan hari ini supaya menjadi gizi bagi kami. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah memasak, semoga mereka semua selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Iya, gitu aja, simple aja. Terus kalau sesudah doa
makan Kak, doa sesudah makan seperti apa Kak Fidel? Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan yang Engkau berikan pada kami pada hari ini. Semoga menjadi energi yang baru bagi kami untuk melakukan aktivitas-aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Iya. Amin. Atau yang adik-adik TK bisa gini, Tuhan Yesus terima kasih hari ini aku sudah kenyang lewat makan makanan yang tadi Mama siapkan. Tuhan Yesus berkati Mama, Papa supaya tetap semangat untuk bekerja, tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Udah, gitu aja, simple aja. Kak Desi, Kak Velita, Kak Prisil, kakak-kakak semuanya menunggu doa bentuk video yang akan dikirimkan ya supaya bisa diupload ke Instagram atau ke Facebook kita. Lalu untuk yang kelas besar Kak ditambah bikin semacam buku harian. Misalkan hari Selasa aku sudah doa sesudah makan, bikin kolomnya ada berapa tuh Kak? Ada 3 ya, ada 4 ya Kak? Ya, ada 4. Kak Fidel boleh tunjukkan gini ke Kak Desi? Ya, ke kamera juga boleh ya. Jadi seperti ini, ada kolomnya ada 4, yang kelas besar ya. Ada kolom pertama itu ditulis hari, tanggal, doa sebelum makan, doa sesudah makan. Jadi kalau misalkan hari ini, hari Minggu, sudah tanggal berapa? Tanggal 29 November. Tanggal 29 November ditulis hari Minggu, tanggal 29 November, doa sesudah makan, doa sebelum makan. Adik-adik doa apa tidak? Kalau sudah doa dicentang, dikasih tanda V. Terus setelah makan, doa enggak? Kalau doa dicentang juga, doa sesudah makan. Begitu seterusnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kak Desi minta juga diupload pada minggu yang Advent kedua hasilnya, ya. Jadi tugas yang TK Prateka tadi Kak hanya kirim video doa sebelum makan dan sesudah makan. Lalu yang kelas besar ditambah dengan membuat buku harian, buku harian doa. Doa sesudah makan dan sebelum makan, ya. Lalu tadi Kak Desi dapat bisik-bisik dari Kak Prisil. Kak Desi tolong diingatkan dong bagi adik-adik yang belum membuat kotak AAP Kak. Ya, harus dibuat supaya kita bisa berderma untuk teman-teman kita ya Kak. Jadi kalau misalkan dikasih Mama jajan 500 rupiah, sisihkan entah 100 rupiahnya atau 200 atau nggak usah jajan sama sekali karena sekarang kan situasinya nggak boleh jajan ya Kak. Iya. Nggak boleh jajan, jadi sisihkan untuk kotak AAP. Nanti dikumpulkan di Januari. Kak Desi akan infokan lagi atau kakak-kakak yang lain nanti akan infokan lagi kapan tepatnya dikumpulkan ya. Lalu sudah selesai kayaknya ya Kak tugas kita hari ini, minggu kita hari Minggu ini. Pertemuan kita sudah hampir selesai, berarti tinggal doa penutup dan nyanyian penutup ya. Adik-adik terima kasih sudah mau bergabung. Ucapkan juga terima kasih sama Mama dan Papa sudah mau putar YouTube-nya, YouTube Binaiman, sudah mau bantu adik-adik di rumah untuk dengar bacaan kitab suci kita kali ini. Sekarang kita mau doa penutup, lalu ada nyanyian penutup tadi apa ya Kak? Si semut yang kecil ya. Lalu Kak Fidel akan pimpin doa. Seperti biasa, doa kalau mau doa tangannya dilipat, matanya ditutup, sikap duduknya yang rapi. Oke, kita nyanyi lagi. Jari jempol 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah. Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar tentang kebaikan-Mu.
Tolonglah kami agar kami dapat selalu bersyukur atas makanan yang telah Kau berikan kepada kami, dengan selalu ingat untuk berdoa sebelum dan sesudah makan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dah, sampai Dadah. jumpa. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lama, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lama, Allah Bapa pelihara orang